Halo sahabat sehat Rumah Sakit Pertamina Tarakan, bertemu lagi dengan saya Ririn di acara Ngopi Ngobrol Inspirasi. Nah, sahabat sehat, ngopi kali ini kita akan membahas bincang-bincang tentang seputaran radiologi. Narasumber kali ini adalah dokter spesialis radiologi Rumah Sakit Pertamina Tarakan dengan Dr. Indri Suryani Batan, Master Medical of Science spesialis radiologi. Yuk sahabat sehat, yuk kita langsung sapa beliau yuk. Halo Dr. Indri, apa kabar dok? Baik, terima kasih. Halo sahabat sehat semua, salam kenal. Saya Dr. Indri Suryani Batan, Master of Medical Science, spesialis radiologi. Oke, terima kasih Dr. Indri sudah berkenan hadir di Ngopi episode kali ini, dan kita akan berbincang-bincang seputar radiologi ya dok ya. Jadi dok, mungkin tidak semuanya sahabat sehat ini mungkin bisa familiar dengan pemeriksaan-pemeriksaan radiologi dan dunia seputaran radiologi ya dok ya. Jadi radiologi itu sebenarnya apa sih dok? Dan bagaimana peran dokter radiologi dalam dunia medis? Ya, terima kasih. Radiologi itu adalah mata dari dunia kedokteran. Di radiologi itu kami mempelajari ilmu tentang gambaran atau pencitraan pada pasien untuk mendeteksi penyakit di organ-organ tubuh pasien tanpa perlu pembedahan, seperti itu. Tanpa perlu pembedahan ya dok ya. Wah, keren sekali. Kemudian kalau ini dok, peran dokter radiologi dok di dunia medis seperti apa dok? Untuk peran radiologi, kami sebagai penentu dalam menegakkan diagnosis dan juga sebagai mengatur untuk respon terapi pada pasien, seperti itu. Respon terapi ya dok ya. Berarti kan kalau berbicara tentang respon terapi, penentu dan seperti itu berarti kan ada beberapa pemeriksaan ya dok ya. Kalau mungkin orang awam ataupun sahabat sehat biasanya mungkin taunya rongsen gitu ya dok ya, hanya mungkin rongsen saja seperti itu. Nah kira-kira kalau pemeriksaan radiologi itu apa saja sih dok? Mungkin biar bisa dijelaskan dokter agar sahabat sehat juga tahu, oh ternyata banyak ya pemeriksaan radiologi gitu. Untuk pemeriksaan radiologi di sini kita ada beberapa ya. Yang pertama itu ada X-ray, kemudian yang kedua ada USG, yang ketiga CT scan, yang keempat itu HSG, yang kelima panoramik. Namun untuk lebihnya sebenarnya masih banyak lagi ya. Salah satunya juga bisa MRI, mamografi, breast tomosintesis, kemudian fluoroskopi dan lain sebagainya. Cuman untuk yang di awal saja yang tadi kita miliki saat ini di rumah sakit, semoga nanti ke depannya bisa ditambah. Amin. Semakin lengkap ya dok ya. Tadi kan saya dengar ada X-ray ya dok ya. X-ray mungkin kalau untuk orang awamnya apa tuh dok? Rongsen ya dok ya? Betul. Rongsen paru-paru gitu. Nah berbicara tentang rongsen paru-paru, saya jadi teringat salah satu penyakit yang memang di Indonesia banyak diderita ya dok ya. Tuberkulosis dok. Kalau memang peran radiologi dalam mendeteksi penyakit tuberkulosis itu seperti apa dok? Peran radiologi itu kita pertama itu deteksi dini, jadi kita bisa melakukan screening awal. Nah yang kedua itu penentuan untuk respon terapi. Jadi kalau misalnya deteksi dini, saat ini pemerintah juga sedang mencanangkan untuk memberikan alat X-ray kepada tiap daerah untuk lebih cepat mendeteksi kasus TBC di Indonesia. TBC, ya, karena angkanya cukup tinggi ya dok ya? Ya, termasuk yang tinggi dan menular ya dok? Tertinggi nomor 2 di dunia dan juga menular. Wow, nomor 2 sahabat sehat ya. Jadi sahabat sehat harus tetap jaga kesehatan ya, jaga kebersihan diri gitu ya dok ya. Kan ada beberapa desas-desusnya nih dok, di orang awam lah dok, termasuk saya gitu kan. Apakah benar pemeriksaan rongsen, CT scan itu berbahaya karena memang ada radiasinya dok untuk pasien? Ya, untuk pemeriksaan menggunakan rongsen memang resiko radiasi itu memang termasuk bahaya ya. Salah satunya itu adalah kanker, terjadi mutasi DNA ataupun bisa juga kalau pada ibu hamil itu bisa terjadi keguguran atau ya teratogenik dan sebagainya. Cuman untuk penggunaan dari rongsen itu kita sesuaikan juga kan, kami pemeriksaan itu kalau dilakukannya memang dengan tujuan untuk mendiagnosa dan juga untuk menyelamatkan jiwa, itu jauh lebih penting dibandingkan kita tentang radiasi itu.
karena dosis radiasi yang kami pakai juga sangat kecil dan tentunya jauh lebih aman kalau pemeriksaannya sekali, 2 kali seperti itu. Nah, resikonya akan lebih tinggi kalau berulang dan sering seperti itu. Makanya seringnya dibatasi ya dok ya, Iya. misal medical check up atau mungkin pemeriksaannya terakhir kapan, mungkin dibatasi seperti itu ya dok ya. Betul. Dan pastinya karena untuk radiologi ini kan pasti ada perizinan khusus ya dok. Betul. Jadi pasti untuk apa tadi namanya dosis dan lain-lainnya pasti sudah disesuaikan untuk keamanan pasien ya dok ya. Iya. Jadi takutnya nanti sahabat sehat, nggak mau lah aku ronsen gitu ya. Karena kan bahaya, tapi insya Allah sudah ini ya dok ya, udah di ambang batasnya sudah diatur ya dok ya. Ya, ambang batasnya kita sudah atur sesuai dengan dosis yang aman untuk pasien maupun juga untuk petugas medis. Petugas Selain itu medis. kami juga ada perlindungan ya di radiologi, itu kami untuk ruangannya kami semua itu selalu menggunakan bahan timbal pada dinding-dindingnya dan kaca dan sebagainya. Kemudian juga ada kami pakai baju pelindung namanya apron. Nah, apron itu juga digunakan kalau misalnya petugas medisnya itu mendampingi pasien pada saat pemeriksaan seperti itu. Oh iya, jadi sahabat sehat dari penjelasan Dokter Indri tadi, sahabat sehat jangan takut ya kalau misal ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan diarahkan dokternya untuk pemeriksaan radiologi. Jadi jangan takut karena pasti sudah disesuaikan semuanya, baik untuk tempatnya sudah diatur, untuk keamanannya, kemudian radiasinya seperti itu ya. Jadi untuk pasien dan juga untuk tenaga medisnya aman ya dok ya, seperti itu. Nah sahabat sehat, tadi kan kita sudah menyimak ya, intinya jangan takut ya, karena keinget lagi nih TBC di Indonesia peringkat 2 di dunia loh. Nah dok, ngomong-ngomong TBC dok, kira-kira kita bisa apa yang bisa kita share ke sahabat sehat supaya sahabat sehat tuh lebih aware dan ada gambaran gitu dok tentang TBC dok. Kira-kira ada yang bisa kita tunjukkan ke sahabat sehat nggak dok? Ada sahabat sehat, ini adalah slide ya yang saya buat tentang deteksi dini TBC. Jadi kalau kita menggunakan alat ini yang namanya X-ray, yang sisi sebelah kanan ini X-ray ya. Di sini kita juga sudah mengatur dosis radiasinya. Kemudian yang di sisi sebelah kiri ini gambaran dari foto toraks atau foto dada ya. Di sini ada menunjukkan kayak gambaran infiltrat, salah satu khas TB, terus kemudian ada konsolidasi, kemudian juga ada penebalan limfadenopati seperti itu atau kelenjar getah bening ya. Kemudian juga ada efusi pleura di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan tapi sangat ringan atau minimal. Selain itu juga ada biasanya kalau untuk yang lainnya tidak semuanya harus ada, tapi kalau sudah masuk ke situ itu kita bilang TBC dan lokasinya TBC. juga kebanyakan lokasinya di atas. Namun tidak menutup kemungkinan kelainannya bisa ada di tengah atau di bawah tergantung tempatnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ya. Ini adalah alat CT scan kami yang kami gunakan di rumah sakit dan kita lanjutkan lagi untuk gambarannya. Ini adalah foto dari CT scan torak ya. Di sini ada gambaran infiltrat berada di bagian atas dari paru kanan ya, yang tertunjuk di sini. Kemudian juga yang di sisi sebelah kanan ini juga seperti itu. Ini pasiennya juga kondisinya baik-baik saja, Nggak batuk apa Tidak gitu nggak dok? batuk. Demam juga enggak? tidak demam, hanya datang dengan kondisi sebenarnya mau medical check up Oh, saja. mau medical check up. Nah, berarti Iya. penting ya dok medical check up ya dok, karena Iya. kita baik-baik aja ternyata pas pada saat pemeriksaan ada aja. Dok mohon izin, kalau untuk yang sebelah ini itu berarti gambaran yang paru-paru yang masih baik ya dok ya? Ya, yang sisi sebelah sini paru-parunya masih bagus, tapi kalau yang sisi sebelah kanan, ini kita bilangnya kanan ya. Iya. Ini kanan dari foto yang kami baca memang sisi sebelah kanan itu ini. Iya. Ini yang sisi sebelah Karena mirror kan dok ya? Ya, mirror. Sisi sebelah kiri yang ini. Jadi kalau yang kanan ini sudah ada memang kelainannya dan ini kita bilang langsung TBC. Oh, langsung TBC. Berarti kan sahabat sehat bisa membandingkan nih, berarti kan paru-paru sisi kanan dan kiri kalau yang normal seperti apa, kemudian yang ada temuan-temuan tadi seperti apa gitu ya dok. Iya. Tapi memang untuk pembacaannya memang dokter radiologi yang memang mempunyai kewenangan dan juga yang ngerti ya dok ya. Betul. Kalau saya sendiri dok orang awam bukan medis ya dok. Jadi saya lihat yang pertama tadi
apaan sih putih-putih gitu kan. Iya. Terus yang normal gimana kan kita nggak ngerti ya sahabat sehat ya. Makanya kalau memang ada indikasi-indikasi, kemudian dokter juga menyarankan untuk pemeriksaan, langsung aja ya dok ya. Iya, betul. Ya, silakan dok. Nah, terus kemudian nanti kita lanjut lagi. Iya. Bisa juga sebenarnya pemeriksaannya dengan USG, cuman untuk Yes. kasusnya pasien TBC yang di USG itu kebanyakan yang ada cairannya. Cuman cairannya. kebetulan ini belum ada fotonya ya. Kami hanya menunjukkan alat-alat juga satu kali. Di sini kita pakai alat USG juga bisa untuk mendeteksi misalnya ini pasien yang akut kidney injury atau pasien-pasien yang mau menuju ke arah gagal ginjal seperti itu. Ini kelihatan dari sini. Terus yang di sisi sebelah kanan ini pasien yang mengalami usus buntu atau kita bilang appendicitis. Jadi diagnosanya juga bisa lewat USG seperti itu. Ya, ini kasus pasien lain bukan TBC. Ya, Oke, Nah, kita lanjut lagi kalau mau melihat alat-alat radiologi ya, sekalian pengenalan alat radiologi lanjut lagi Mas. Ya, yang ini juga X-ray kami menggunakan untuk misalnya kayak mendeteksi ada kelainan pada tulang. Contohnya kelainan dari bawaan lahir ya, namanya skoliosis. Bisa pasiennya miring tulangnya dari lahir, Bengkok gitu ya, dok ya? bengkok. Dan kadang-kadang nanti kalau sudah agak dewasa mulai terasa sangat terganggu ya pasiennya seperti itu. Jadi kami juga melakukan pengukuran seperti itu. Jadi membaca foto juga sebenarnya ada teknik baca fotonya. Kan ada angka-angkanya ya dok ya. Betul sekali. Kita lanjut lagi ya. Silakan, ini dok. misalnya CT scan kepala. Jadi alat CT scan kepala tadi sudah ditunjukkan ya. Ini cuma salah satu contoh. Ini misalnya foto CT scan kepala. Ini kepala pasien dari potongan aksial seperti itu. Dan yang ini juga ada kelainan pada tulangnya ya. Yang sisi sebelah kanan ini kita rekonstruksi virtual reconstruction, gambaran seperti ini ya, seperti itu. Jadi kita bisa juga ngelihat versi animasinya kayak gitu ya. Ya, yang selanjutnya CT scan abdomen ya, daerah perut. Nah, jadi ini perutnya ada kelainan juga di bagian sisi depannya. Ini dari potongan aksial, kemudian ini dari potongan koronal. Ini juga kita bisa lihat kalau misalnya pasien punya kelainan ya di dalam ususnya, kita kasih masuk obat kontras seperti itu. CT scan kontras. CT scan kontras ya, abdomen kontras itu pakai persiapan dan puasa, dan juga harus periksa darah lengkap. Seperti itu, tidak ada riwayat alergi kontras, baru kita bisa rekonstruksi juga gambaran dari ususnya. Ya, seperti itu ya. Ada juga kelainannya di sini seperti itu. Canggih ya dok? Ya, Sampai dalam-dalam bisa dilihat ya dok ya? bisa. Luar biasa. Kami memang menggunakan teknologi, jadi selalu relevan dengan perkembangan zaman dan juga akan terus diperbarui ilmunya. Jadi kami akan terus Belajar terus ya, sambil belajar. Kayak dokter memang tugasnya belajar terus ya dok, karena berkembang terus ya dok ya. karena penyakit terus berkembang. Terus berkembang jadi kami penyakitnya. harus juga terus update ilmu. Luar biasa. Iya. Jadi tadi ya sahabat sehat ya, gambaran-gambaran yang ditunjukkan oleh dokter Indri. Ya. Nah, ini contohnya kami punya logo. Iya. No one see you like we do. Iya lagi. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa melihat kamu seperti yang kami lakukan, karena kami bisa melihat sampai menembus ke dalam. Sampai ke dalam-dalam. Iya Iya. bener dok, itu dong. Yang tadi saya bilang, wow sampai dalam-dalam ya bisa terlihat ya Iya. gitu. Terima kasih. Makanya sahabat saya jangan takut gitu ya. Kalau memang pada saat periksa ada masalah, pada saat merasakan dirinya ada masalah, ya berobat saja. Nanti menunggu arahan dari dokter seperti apa gitu ya dok ya. Tadi kita ngomong TBC sampai kita ditunjukkan sama dokter Indri masalah ini ya, gambaran-gambarannya dok ya. Terus ini dok, kalau di netizen lah dok ya, di masyarakat awam gitu kan sahabat sehat ya. Kita kan biasanya ada mitos atau fakta tuh dok tadi dok. Kalau sinar X itu, apakah benar nih mitos atau fakta dok? Sinar X itu menyebabkan kanker? Ya, itu memang fakta. Wow. Ya. Nanti ngeri dok, sahabat saya tadi dok kita bilang jangan takut. Nanti bilang fakta takut lagi. Tapi pasti ada kondisi-kondisi tertentu ya dok ya. Yang kalau ke sinar X itu kita selalu mengutamakan, jadi penggunaan sinar X memang untuk melihat bagian dalam tubuh ya, tapi kami menggunakan dosis radiasi yang sangat kecil sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan itu aman, dan juga pemeriksaannya
apabila dilakukan cuma 1-2 kali pun juga masih baik-baik saja seperti itu. Kecuali kalau memang kondisi pasien penyakit agak berat atau serius, tentu kita harus sesuaikan lagi kembali dengan kondisi pasien. Cuman untuk kondisi terjadi kanker itu sangat jarang ya dok ya. Berarti tetap ya amannya masih inilah ya dok ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kanker lagi dok, apakah pemeriksaan radiologi ini bisa untuk deteksi dini kanker dok? Iya, radiologi bisa untuk mendeteksi kanker. Jadi kami punya peran itu bisa misalnya kalau pada pasien-pasien tertentu, misalnya kankernya misalnya di payudara, kita akan menggunakan yang namanya klasifikasi BIRADS, yaitu Breast Imaging Reporting and Data System, seperti itu. Atau misalnya kankernya di hati, kita akan menggunakan RECIST, seperti itu. Ataupun juga kanker-kanker lain di tiroid, di kepala dan sebagainya, seperti itu. Tetap tadi termasuk pemeriksaannya ya dok ya? Kalau untuk mendeteksi dini kanker tuh pemeriksaan apa saja sih dok gitu? Yang tadi dokter sebutkan apakah termasuk pemeriksaan atau apa dok? Oh itu termasuk sebenarnya klasifikasi. Oh klasifikasi penentuan jenis kankernya ya, termasuk ke stadium berapa. Itu bisa sampai ke situ ya? Kami menentukan sampai ke derajat. Kemudian nanti kalau pada saat misalnya untuk yang apa alat yang bisa dipakai untuk mendeteksi kanker, kita bisa pertama dari X-ray, kita bisa melihat dari X-ray kayak misalnya kanker tulang atau kanker paru dan lain-lain. Kemudian ada juga kayak misalnya penggunaan dari CT scan, kita juga bisa melihat kankernya, misalnya kankernya di daerah perut, seperti itu bisa ada kanker di hati atau di pankreas atau di kanker di usus. Seperti itu. Kalau untuk pemeriksaan yang kayak MRI itu bisa jauh lebih dalam karena dia lebih fokus ke kayak yang soft tissue ya, jaringan lunak, itu bisa sampai ke penyakit yang lebih kompleks dan serius. Kemudian juga kita pemeriksaan lain-lain lagi seperti pemeriksaan mamografi untuk pemeriksaan kanker payudara. Kita juga bisa menggunakan alat USG ya untuk memeriksakan. Jadi sebenarnya semua modalitas radiologi itu bisa dipakai untuk mendeteksi kanker, tapi kita juga harus memilih dari antara sekian banyak itu, kita pilih mana yang terbaik untuk deteksi kankernya itu. Jadi tidak semuanya harus dikerjakan, tapi dipilih salah satu yang terbaik, baru nanti kita periksa lagi kalaupun misalnya masih perlu ada tambahan. Oh gitu ya. Berarti bisa ya dok ya. Kalau tadi kan untuk deteksi di kanker, mendeteksi dini kanker nih dok. Tapi kalau untuk seberapa besar peran radiologi dalam meningkatkan respon terapi pasien kanker dok? Meningkatkan respon terapi pasien kanker. Peran radiologi seperti apa tuh dok? Ya, kalau kami punya peran itu pertama tentu mendiagnosis ya dan menentukan respon terapinya. Jadi diagnosis awal penyakit, terus kemudian bagaimana selanjutnya kayak contoh pada pasien TBC ya, tadi sudah ada X-ray, kita bisa langsung diagnosa TBC, ataupun misalnya TBC juga bisa muncul terjadinya kanker paru, seperti itu. Dari itu kemudian juga respon terapi misalnya pada pasien TBC itu ataupun pasien kanker juga seperti itu, ada waktunya. Jadi pada saat awal screening awal kita foto pasiennya, X-ray. Terus nanti pada bulan kedua dan bulan ke-6 ada juga nanti pemeriksaan lain juga seperti itu, CT scan juga bisa untuk pasien-pasien penyakit kanker paru yang sudah dikasih obat atau pengobatan kemoterapi, radioterapi seperti itu. Ada radioterapi. Iya, jelas sekali penjelasan dari dokter ini dok. Kan saat ini perkembangan teknologi itu semakin meningkat ya dok ya, semakin masif lah dok istilahnya. Menurut dokter Indri, bagaimana perkembangan teknologi radiologi saat ini dok? Sekarang perkembangannya sudah sangat pesat dan akan selalu berkembang dan akan selalu terus diperbarui dan akan selalu relevan dengan situasi saat ini maupun ke depannya. Nah sekarang lagi zamannya artificial intelligence nih dok. Perannya AI dalam membaca hasil radiologi seperti apa dok? Apakah kira-kira ke depan AI ini bisa menggantikan peran daripada dokter spesialis radiologi dok? Kalau untuk AI sendiri atau artificial intelligence itu memang adalah alat yang
digunakan untuk membantu manusia ya, untuk mendeteksi kelainan bisa lebih cepat. Kemudian dia bisa juga mengarahkan, maksudnya dalam mengarahkan misalnya menentukan stadium dan sebagainya. Tapi tetap kami sebagai dokter radiologi lah yang akan membuat penentuan pasti diagnosisnya, karena kadang-kadang tidak selamanya alat itu akan selalu koreksi 100% sempurna. Tubuh manusia itu terdiri atas jiwa, raga, pikiran, hati dan sebagainya, dan tidak semua itu bisa dinilai hanya dengan menggunakan artificial intelligence. Begitu juga kalau misalnya dari para dokter klinisi kan kadang datang ke kami, mereka minta bantuan untuk menentukan diagnosis. Tentu kita harus melihat pasien itu tidak hanya dari gambar, tapi kita lihat dari anamnesisnya juga, bagaimana pemeriksaan fisiknya, bagaimana hasil labnya, sehingga kami juga bisa mengetahui. Kalau kadang-kadang pas misalnya dokter lain datang membawakan keterangan, misalnya nyeri perut saja. Nah, kami kalau cuma nyeri perut itu sangat banyak ya penyebabnya. Jadi kita juga sebenarnya membutuhkan data lain dari anamnesisnya. Apakah ada penyakit-penyakit lainnya seperti itu, labnya dan sebagainya, sehingga nanti pada saat kita di radiologi kita juga bisa membuat keputusan yang tepat untuk kebaikan pasien. Berarti tetap peran dokter sangat penting ya sahabat sehat ya, apalagi dari sisi humanisnya dok ya, tetap bagaimanapun di dunia pelayanan khususnya kesehatan tetap sangat diperlukan ya dok ya. Dok, terima kasih sekali untuk bincang-bincang hari ini, seru banget nih dok, kita bahas tentang TBC yang tadi yang kita ini ya sangat-sangat wow banget ya, peringkat 2 ya. Jadi terima kasih banyak Dokter Indri sehat selalu. Jangan bosen-bosen ya dok ya, main ke ngopi ya dok ya. Nanti kalau misal kapan-kapan mau kita bicara-bicara lagi, bincang-bincang lagi, kami persilahkan dok. Nah, sahabat sehat, ngopi episode kali ini tentang pembahasan radiologi kita cukupkan sekian. Nanti kita akan bertemu lagi di ngopi-ngopi episode berikutnya. Sampai jumpa.